Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pak Ustadz Mulyadi dan para santri Pondok Hafidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dari 17 Ramadan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan taklim tafsir surah Yasin. Wajib asaran, mudah-mudahan bisa selesai dengan sesuai rencana. Mohon maaf kami kurang sehat. Jadi kalau hari ini nggak ngaji nanti malah nggak tamat. Ya, tinggal Senin, Selasa, Kamis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklim yang kita selenggarakan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca, kita pelajari, mudah-mudahan menjadi saksi dan sahabat di akhirat. Amin ya Allah. Ayat ke-71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha ma'ikun. Wa zallalnaha lahum faminha rakubu wa minha wa lahum fiha manafi wa masyarib afala yashkurun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa lam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaro ngata orang ningali manusia ya'lam wa rabb sapa manusia anna khalaqna stune isun khalaqna dadaka kamita kan rupa sunnah dari manusia fi jumlah tilas dalam jumlah manusia mimma sang barang aminat kang wadu wa aidina ay amilna bila syarikin wala mu'in. Aku menciptakan sesuatu tanpa teman atau tanpa yang menolong, sendirian semua aku ciptakan dunia beserta isinya. Di antaranya aku ciptakan itu adalah an'aman, yakni beberapa hewan, yaitu al-ibil wal baqaru wal ghanam, yaitu ada onta, ada sapi, ada kambing. Itu aku ciptakan semuanya tanpa ada bantuan dari mana. Saya sendirian, tanpa ada syarik, ada teman, mu'in, penolong. Nggak ada yang bantuin dan yang nemenin. Fahum laha malikun. Mereka terhadap an'am itu memiliki. Banyak orang yang kaya karena ternak domba. Banyak orang kaya sukses karena ternak sapi. Banyak juga karena onta. Itu karena Allah memberikan berbagai macam fasilitas, kenikmatan kepada manusia. Hewan-hewan itu dijadikan sesuatu yang sangat manfaat buat manusia. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubu wa minha ya. Aku berikan kepada manusia hewan-hewan itu pada tunduk. Ya. Kuda tunduk sama manusia, sapi tunduk manusia, kerbau tunduk sama manusia. Padahal kalau mereka dikasih akal, mereka demo, manusia nggak mampu melawan sapi itu, ya kan? Satu tenaga sapi kalau ngamuk, 10 orang belum tentu bisa menunduki. Tapi manusia diberikan kecerdasan, diberikan akal, cara menundukkan hewan-hewan itu. Ya. Kuda bisa lari kencang, ya kan? Onta nurut, sapi nurut, kambing nurut. Adallallaha ay sakharnaha.
Aku tundukkan hewan-hewan itu lahum bagi manusia, sehingga karena tunduk minha rakubuhum wa minha ya. Ada hewan untuk jadikan kendaraan ya, seperti kuda. Itu jadi kendaraan kebanggaan, bahkan harganya mahal-mahal. Zaman dulu belum ada mobil, kebanggaan orang itu adalah punya kuda yang mewah ya. Ibarat sekarang Mercy-nya, Jaguar-nya, itu kuda zaman dulu. Rokubuhum, markubuhum, yang ditunggangi oleh manusia. Belum ada mobil, ya kan? Belum ada kereta. Bawa barang kemana-mana pakai onta, bawa kendaraan pakai kuda. Wa minha ya'kulun, dan sebagian juga dagingnya dimakan. Seperti domba, ya kambing, itu disate enak, disop enak, digulai enak. Dimakan, yang paling boros makan daging hewan itu manusia. Ya, manusia itu paling boros makan daging hewan. Ribuan Idul Adha habis, ya kan? Ribuan tiap hari sebelum Idul Adha motong daging di beberapa jagal, habis tiap hari. Dimakan sama siapa? Sama manusia. Nggak ada teknologi bikin daging. Ada sekarang bikin daging-dagingan, tapi tidak seperti daging yang diciptakan oleh Allah. Ya. Ada yang doyannya ayam kampung enak. Ada yang doyannya daging sapi. Ada yang doyannya ayam negeri, broiler. Semuanya dikasih sama Allah. Yang bikin siapa itu? Allah. Ada yang dijadikan kendaraan, ada yang dijadikan alat transportasi, ada yang dijadikan pembajak sawah, ya kan? Dulu belum ada traktor, bajak sawah pakai kebun. Ya, di daerah Sumatera narik kayu dari bukit-bukit itu pakai kebun. Ya, kalau pakai kendaraan nggak bisa terjal. Kebo diikat dua, kayunya ditarik, itu kuat kebo. Narik apa? Narik kayu dari atas. Nah itu kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah diberikan untuk siapa? Manusia. Jadi bukan hanya fasilitas lain, tapi termasuk kayak kemarin, ya, kenikmatan begitu banyak. Di antara kenikmatannya adalah manusia diberikan hewan oleh Allah yang bisa dijadikan kendaraan, bisa dijadikan makanan, bisa dijadikan susunya, kulitnya manfaat, bulunya manfaat. Nggak ada yang nggak manfaat. Ayat selanjutnya, walahum fiha manafi'u wa masyarib. Bagi manusia di dalam hewan-hewan tadi itu banyak sekali manfaat yang diambil dari hewan. Kaswafiha wa ubariha wa as'ariha. Ya, seperti bulunya, ya, itu manfaat. Bulunya apa? Itu buat kok, bulu tangkis. Itu bulu apa? Ya, bulu itu yang mahal jadi kok. Tahu kok? Bulu tangkis, ya kan? Itu dari bulu bebek, dari bulu ayam, dari bulu semua manfaat. Kemoceng jadi, ya, itu bulunya aja nggak ada yang dibuang. Tuh, ya. Apalagi bulu monyet, ya kan ya, buat bantal-bantalan, ya. Asli, ya. Apalagi bulunya macan, lebih mahal lagi kulitnya, ya. Kulit macan 5. Nah itu semuanya adalah dari Allah. Rambutnya, ya, aswafiha wa bari wa as'ari, semuanya dari Allah. Ya, tanduknya mahal, ya, tanduk sapi, tanduk kambing bisa dimanfaatkan semuanya. Tulangnya itu buat bikin kuah bakso enak, ya kan? Kuah bakso kalau nggak kasih tulang sapi kurang sedap. Nah, itu semuanya manfaat. Kotorannya aja manfaat. Ya, kotoran orang nggak laku, tapi kotoran sapi laku. Kotoran kambing laku. Ya, buat apa? Buat pupuk. Nah itu semuanya dari apa? Dari
hewan yang Allah ciptakan. Kulitnya buat bedug, ya kan? Buat hadroh, buat sepatu, buat dompet, buat sabuk. Itu dari kulit apa? Kulit hewan. Oh ya, semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Manafi wa masyarib. Kemudian wa masyarib ay min labniha jam'u masrabin makna syurbun au maudi. Bagian dari sapi ada susu. Ya. Susunya luar biasa, menjadi produksi yang sangat tinggi mahal harganya. Negara New Zealand, Australia itu termasuk negara pengimpor pengekspor susu sapi. Nah, ya, diolah jadi susu mahal dari susu sapi. Ada lagi dari susu kambing etawa, mahal juga. Oh ya. Jadi banyak sekali kemanfaatannya. Padahal susu itu dibuat dari makanan rumput, ya. Dari rumput itu diolah, dimakan, diciptakan oleh Allah. Ada yang jadi daging, ada yang jadi tulang, ada yang jadi lemak, ada yang jadi ee-nya, ada yang jadi pipisnya, ada yang jadi susu dari rumput. Ayo, siapa yang bisa bikin rumput jadi susu dari daging? Ya, bahan bakunya rumput. Sapi makannya apa? Rumput, ya. Nambah gede. Itu dari rumput dagingnya. Berarti kamu makan daging sapi, makan rumput. Benar ya? Minum susu berarti minum apa? Air sama rumput. Nah itu kekuasaan Allah. Keluarnya susu itu bening, putih, bersih, sehingga orang doyan. Coba kalau keluarnya susu kayak hijaunya kayak rumput, doyan nggak? Nggak doyan. Apalagi kayak pipisnya. Wah, oh ya. Allah sterilkan, Allah higieniskan di dalam. Ini jalannya susu, nggak campur sama Ini jalannya pipis, nggak campur sama jalannya susu di dalam perut. Masya Allah, luar biasa. Makanya kata Allah, afala yashkurun. Apakah manusia tidak mau bersyukur al-mun'imah terhadap Allah yang memberikan nikmat? Syukurnya di mana manusia? Ya, banyak yang ingkar sama Allah. Padahal sudah dikasih semua kebutuhannya. Ya, buah-buahannya dikasih, dagingnya dikasih, susunya dikasih, semua dikasih. Masya Allah. Afala yashkurun. Apa enggak bersyukur manusia? Al-mun'imah terhadap zat yang memberikan nikmat, yakni Allah alaiha atas nikmat-nikmat an'am, tapi hewan-hewan tadi. Yu'minuna ya ma fa'alu dzalika. Bahkan sebaliknya manusia ingkar, menjadikan Allah disekutukan dengan yang lain. Ya. Menjadikan menyembah kepada yang lain. Apa enggak tersinggung banget? Ya Allah, kesel banget, marah banget. Tapi Allah itu punya sifat sabar, masih menunggu sampai tobatnya. Nah, itu banyak manusia nggak sadar, dikasih nikmat yang berlimpah di dunia ini, tapi bukannya taat patuh, tapi ingkar. Dengan apa? Wattakhadhu min dunillahi aliha. Mereka menjadikan selain Allah, ay ghairahu, selain Allah, alihatan, yakni berhala atau matahari atau api dijadikan Tuhan. Coba menyembah kepada selain Allah, padahal yang bikin bumi beserta isinya, bikin hewan semuanya, bikin buah-buahan semuanya, itu adalah Allah, dan Allah berikan untuk manusia. Tapi manusianya malah nyembah selain Allah. Coba kebangetannya. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsur. Mereka berharap dengan menyembah kepada selain Allah la'allahum yunsurun, mereka ditolong. Bagaimana bisa nolong batu, api, ya? Bagaimana bisa nolong patung, berhala? Wong dia aja diciptakan. Orang kok minta tolong sama batu?
Ya, batu yang nggak bisa apa-apa. Minta tolong apa? Berhala yang nggak bisa apa. Ayumna'una min adzabillahi ta'ala bi syafaati alihati. Misalnya, mereka berprasangka bahwa Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah itu akan bisa membela nanti di akhirat dari siksa Allah. Nanti Allah murka. Cari sembahan kamu, cari yang kamu minta tolong. Ayo, silakan. Mana batu kamu, mana api kamu, mana matahari kamu, mana Tuhan kamu? Ayo, bisa nggak menolong kamu dari api neraka? Nah, besok digituin sama Allah. Ya, karena ya nggak ada yang bisa menolong selain Allah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah. Maka pengen selamat ya nyembah sama Allah, patuh sama Allah, nurut sama Allah. Karena Allah yang memberikan apa? Memberikan fasilitas segalanya. Ya. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. La yastati'una, mereka Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu tidak akan bisa mampu. Ya. Nasrahum menolong mereka, wahum dan mereka Tuhan mereka, lahum jundun dianggapnya punya pasukan, muhdharun nanti akan dihadirkan juga oleh Allah di neraka. Jadi Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu akan didatangkan oleh Allah. Tuh Tuhan kalian kemarin kamu sembah, ini patung kalian, ini matahari, ini api yang kamu sembah. Ayo buktikan bisa nolong nggak? Sekalian aku masukin ke neraka sama Tuhannya. Tuhannya masuk neraka juga. Ya. Tuhannya nggak bisa apa-apa. Untuk membuktikan kekesalan Allah terhadap orang-orang yang telah diberikan nikmat, tapi mereka nggak sadar. Mereka justru menyembah kepada selain Allah. Yang mereka kira bahwa menyembah selain Allah akan selamat, akan ditolong sama yang disembah tadi selain Allah. Allah buktikan di akhirat, tuh sembahan kamu, ayo kamu minta tolong sama dia, bisa nggak ketolong? Oh, ya nggak ada yang bisa, ya nggak ada yang bisa selain Allah. Nah, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun, ayat 75. Sehingga fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Setelah mereka dihadirkan bersama Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, maka fala yahzunka. Nah, ya. Mereka tidak bisa memilih terhadap ucapan mereka, lasta mursala ghairu dzalik. Engkau bukanlah yang diutus, ya, dan selainnya. Kata Allah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sungguhnya aku mengetahui terhadap sesuatu yang rahasia, wa ma yu'linun, dan mereka tampakkan. Min dzalika wa ghairihi fanujazihim alaihi. Allah sangat mengetahui terhadap semua apa yang diucapkan oleh manusia, baik pelan-pelan maupun terang-terangan. Ya, kalau hari ini dia ngaku di dunia menyembah kepada selain Allah, besok mereka mengingkari terhadap Allah bahwa dia tidak menyembah kepada selain itu, nggak bisa. Seperti yang Abi sampaikan, semua ada saksinya. Ya, organ tubuh kita akan bicara, bumi sekitarnya akan jadi saksi, orang-orang di sekitarnya jadi saksi, malaikat akan mencatat ya raqib atid. Allah sendiri maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Nah ini ya harus disadari betul, harus kita camkan. Ya, jangan sampai kita menganggap enteng terhadap apa yang kita lakukan, yang Allah tidak ketahui. Allah itu mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Maka manusia tidak tahu, tidak sadar manusia itu. Sungguhnya aku menciptakannya dari sperma. Ya, dulu kita diciptakan melalui sperma bapak ibu kita, jadi manusia, jadi Fikri, jadi Aziz, jadi Arif, ya kan? Ya, jadi orang, jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, jadi
mati. Itu semuanya dari sperma. Ya, tahu sperma kan? Hah? Tahu kan? Masa pikir nggak tahu udah gede ya kan? Min nutfah, min maniyin, ila an sayyarnahu syadidan qawiyya. Dari cairan ada tulang, ada daging, ada kulit, ada mata, ada telinga, ada lidah, ada gigi. Itu kekuasaan Allah. Ya, coba siapa yang bisa bikin? Nggak ada yang bisa. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa manusia setelah menjadi manusia faidha huwa khasimun mubin, bermusuhan, konflik, ya, saling berantem, saling tawuran, padahal itu sperma semua yang nanti akan jadi apa? Kembali ke tanah, hancur lagi. Dan semua perbuatannya akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita harus sadar betul apa yang disombongin manusia. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya dari sperma. Kita juga tidak bisa apa-apa. Bisa apa-apa itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak punya apa-apa karena apa-apa yang ada itu adalah milik Allah. Kita tidak bisa menikmati apa-apa kalau Allah cabut kenikmatan itu. Benar nggak? Makanya apakah manusia sadar? Afala yashkurun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, ya, afala yubsirun. Manusia apa enggak bersyukur? Manusia enggak merenung apa? Manusia apa enggak mikir apa? Ya, semuanya itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidha huwa khasimun. Tapi manusia tidak sadar, angkuh, sombong kepada Allah, enggak patuh kepada penciptanya, yaitu melawan, sombong, konflik dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ayat 77 mudah-mudahan besok selesai, mudah-mudahan lebih awal. Nah, tinggal ini 12 hadis lagi dari hadis ada. Mudah-mudahan bermanfaat jadi amal soleh kita semua di Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus kita mengkaji, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk sampai bermanfaat kepada kita, untuk bermanfaat kepada orang lain, dan bermanfaat untuk bangsa dan agama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.